Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 19A5 yang terdiri dari Muhammad Fatoni, Stefanus Irfan, Yohana Erlin, dan Anandia Ayu Maheswari. Di sini kami akan membahas tentang aktivitas pengendalian pada kasus Maybank. Untuk materi pertama akan disampaikan oleh rekan saya. Materi yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini ialah mengenai aktivitas pengendalian. Sebelum kita masuk lebih dalam terhadap pemahaman mengenai kasus yang akan kita ambil pada hari ini, maka tentu penting bagi kita untuk memahami apa sih pengantar atau pendahuluan daripada materi yang akan kita bahas pada hari ini. Seperti yang kita ketahui bahwa sistem informasi akuntansi adalah salah satu dari beberapa jenis sistem informasi yang diperlukan oleh setiap perusahaan dalam menangani kegiatan operasionalnya sehari-hari dan untuk menghasilkan informasi-informasi akuntansi serta informasi lain mengenai proses bisnis perusahaan yang diperlukan oleh manajemen dan pihak-pihak terkait lainnya sehubungan dengan pengambilan keputusan dan kebijakan-kebijakan perusahaan lainnya. Pesatnya perkembangan teknologi komunikasi di masa-masa seperti ini memberikan pengaruh yang kuat juga terhadap perkembangan pengolahan data. Oleh karena itu, kita akan memahami lebih dalam lagi mengenai apa itu sistem informasi akuntansi. Kinerja daripada sistem ini adalah memberikan pengertian sebagai suatu capaian atau hasil kerja dari aktivitas penting sekelompok elemen sistem yang ada di dalam perusahaan tersebut. Menurut Sugiharto yang dipublish pada tahun 2001, keberhasilan suatu sistem dapat dikaitkan dengan kinerja yang dimiliki sistem tersebut. Baik buruknya dari suatu kinerja sistem informasi akuntansi dapat dilihat melalui kepuasan pemakai sistem informasi akuntansi dan pemakaian sistem informasi akuntansi itu sendiri. Berdasarkan pemahaman ini, dapat kita ketahui bahwa sistem informasi akuntansi pada suatu badan usaha atau perusahaan itu berperan sebagai muara dari semua transaksi yang dilakukan pada proses bisnis di suatu badan usaha atau perusahaan. Itu adalah pengantar atau pendahuluan daripada materi kasus yang akan kita bahas pada kali ini, yaitu mengenai aktivitas pengendalian kasus yang terjadi pada salah satu bank, yaitu Bank Maybank Indonesia Tbk, salah satu bank swasta yang terkemuka di Indonesia saat ini, yang merupakan bagian dari grup Malayan Banking Berhad, salah satu penyedia layanan keuangan terbesar di ASEAN. Sebelumnya, bank ini memiliki nama PT Bank Internasional Indonesia Tbk yang didirikan pada 15 Mei 1959, mendapatkan izin sebagai bank devisa pada tahun 1988 dan mencatatkan sahamnya sebagai perusahaan terbuka di Bursa Efek Jakarta dan Surabaya, atau sekarang telah merger menjadi Bursa Efek Indonesia, itu pada tahun 1989. Berikut adalah gambaran umum mengenai perusahaan yang akan kita angkut kasusnya pada kesempatan kali ini. Celah kejahatan di perbankan masih terjadi. Kasus ini menyeret Maybank Indonesia, yakni atlet elektronik sport, yaitu kehilangan tabungannya sebesar 20 miliar. Maybank Indonesia menjadi polemik publik setelah diungkapnya kasus hilangnya uang nasabah tersebut, yaitu nasabah yang bernama Winda Air. Adapun pihak Maybank Indonesia ingin masalah tersebut diselesaikan. Advokat kondang Hotman Paris Hutapea didapuk untuk menjadi pengacara atau kuasa hukum bagi bank yang berasal dari Malaysia ini. Sebelum kita membahas lebih dalam mengenai kasus hilangnya uang nasabah Winda sebesar 20 miliar di PT Maybank Indonesia, maka kita akan membahas dulu mengenai landasan teori pada kasus ini untuk memahami lebih dalam lagi. Untuk landasan teori,
Saya serahkan kepada presenter selanjutnya. Terima kasih. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya. Di sini saya akan membahas tentang landasan teori. Aktivitas pengendalian. Aktivitas pengendalian adalah kebijakan, prosedur, dan aturan yang memberikan bahwa tujuan pengendalian telah dicapai dan respon risiko dilakukan. Hal ini merupakan tanggung jawab manajemen untuk mengembangkan sebuah sistem yang aman dan dikendalikan dengan tepat. Pengendalian akan jauh lebih efektif ketika dijalankan sejak sistem dibangun. Oleh karena itu, manajer perlu melibatkan analis sistem, desainer, dan pengguna akhir ketika mendesain pengendalian berbasis komputer. Selanjutnya, prosedur pengendalian dapat dilakukan ke dalam beberapa kategori. Yang pertama yaitu otorisasi transaksi dan aktivitas yang tepat. Otorisasi merupakan penetapan kebijakan bagi para pegawai untuk diikuti dan kemudian memberdayakan mereka guna melakukan fungsi organisasi tertentu. Otorisasi sering didokumentasikan dengan penandatanganan, penganalisisan, atau pemasukan kode pengautorisasian pada sebuah dokumen atau catatan. Aktivitas atau transaksi tertentu bisa merupakan konsekuensi bahwa manajemen memberikan otorisasi khusus atau sebaliknya, yaitu manajemen memberikan otorisasi pegawai untuk menangani transaksi rutin tanpa persetujuan khusus, atau disebut sebagai otorisasi umum. Oleh karena itu, manajemen harus memiliki kebijakan tertulis baik pada otorisasi khusus maupun umum untuk semua jenis transaksi. Selanjutnya yaitu pemisahan tugas. Pengendalian internal yang baik mensyaratkan tidak ada satu pegawai yang diberi banyak tanggung jawab atas transaksi atau proses bisnis. Pemisahan tugas ini bertujuan agar tidak terjadinya sebuah masalah yang timbul seperti penipuan. Pemisahan tugas ini dibagi ke dalam dua kelompok, yaitu pemisahan tugas akuntansi dan pemisahan tugas sistem. Dalam sebuah sistem dengan pemisahan tugas yang efektif, sulit bagi seorang pegawai untuk dapat berhasil melakukan kecurangan. Mendeteksi penipuan dengan 2 orang atau lebih yang terlibat kolusi dalam usahanya akan lebih sulit karena lebih mudah untuk melakukan dan menyamarkan penipuan. Pegawai dapat melakukan kolusi dengan pegawai lain, pelanggan, atau vendor. Kolusi pegawai yang sering dilakukan meliputi penagihan pada harga yang melambung, melakukan pekerjaan di bawah standar dan menerima bayaran penuh, bayaran untuk tidak bekerja, menggandakan tagihan, dan pembelian barang dengan jumlah berlebih secara tidak perlu dari perusahaan. Kolusi yang paling sering terjadi adalah pembayaran pinjaman atau asuransi yang tidak terotorisasi, menerima aset atau jasa pada harga diskon yang tidak terotorisasi, membiarkan jumlah pinjaman, dan perpanjangan tanggal jatuh tempo yang tidak terotorisasi. Selanjutnya ada pengembangan proyek dan pengendalian akuisisi. Dalam pengembangan proyek dan pengendalian akuisisi, penting untuk memiliki metodologi untuk mengatur pengembangan akuisisi, implementasi, dan memelihara sistem informasi. Metodologi tersebut harus mengandung desain, pengujian, implementasi, dan konversi. Kemudian ada mengubah pengendalian manajemen. Organisasi memodifikasi sistem yang berjalan untuk merefleksikan praktik-praktik bisnis baru dan untuk memanfaatkan penguasaan IT. Orang yang bertugas untuk melakukan perubahan tersebut harus memastikan bahwa mereka tidak memperkenalkan kesalahan hingga memfasilitasi penipuan. Kemudian ada mendesain dan menggunakan dokumen serta catatan. Desain dan penggunaan dokumen elektronik dan kertas yang sesuai dapat membantu memastikan pencatatan yang akurat serta lengkap dari seluruh data transaksi yang relevan. Bentuk dan isinya harus sesederhana mungkin untuk meminimalkan kesalahan dan memfasilitasi tinjauan serta verifikasi. Kemudian ada pengamanan aset, catatan, dan data. Sebuah perusahaan harus melindungi kas dan aset fisik beserta informasinya. Pegawai merupakan risiko keamanan yang lebih besar dibandingkan orang luar. Mereka mampu menyembunyikan tindakan ilegal mereka dengan lebih baik
karena telah mengetahui sistem dan bagaimana kelemahan sistem tersebut. Dan yang terakhir yaitu pengecekan kinerja yang independen. Pengecekan kinerja yang independen dilakukan oleh seseorang, namun bukan merupakan orang yang melakukan operasi aslinya, untuk membantu memastikan bahwa transaksi diproses dengan tepat. Baiklah, selanjutnya saya akan memberikan pembahasan mengenai kasus yang kami ambil pada salah satu bank di Indonesia, yaitu PT Maybank Indonesia, di mana kasus ini merupakan pembobolan dana milik nasabah Maybank Indonesia, yaitu atlet e-sport Winda Lunardi dan ibunya Violeta Lizzy Wiguna, yang nilainya mencapai 22 miliar. Bagaimana sih kronologinya dalam kasus ini? Nah, kasus ini bermula ketika Winda dan ibunya membuka rekening dan memiliki tabungan dengan total nilai 22 miliar di tahun 2014. Kemudian di bulan Februari tahun 2020, Winda mengecek saldo kembali. Namun ia kaget ketika mengetahui sisa saldonya hanya Rp600.000 dan ibunya hanya Rp17 juta. Lalu, di tanggal 17 Februari tahun 2020, Winda mengajukan komplain ke pihak bank mengenai hilangnya saldo tabungan Winda. Tidak hanya Winda saja yang melaporkan hal ini. Ayahnya juga melaporkan ke pihak Polri terkait hal yang dialami anaknya pada tanggal 8 Mei 2020. Kemudian Polri dan pihak bank melakukan penyelidikan terkait dengan kasus ini sehingga di bulan November, pihak Polri menetapkan bahwa Kepala PT Maybank Indonesia (TBK) cabang Cipulir dengan inisial A sebagai tersangka. Dan pada akhirnya di tanggal 9 November tahun 2020, pihak bank dan kuasa hukumnya menggelar jumpa pers dan pada malam harinya Winda dan kuasa hukumnya memberikan keterangan terkait kasus tersebut. Selanjutnya, saya akan membahas analisis kasus yang kami ambil dan mengaitkannya dengan materi. Yang pertama, pada aktivitas pengendalian. Pada kasus hilangnya uang nasabah senilai 22 miliar, menunjukkan bahwa aktivitas pengendalian pada PT Maybank Indonesia masih belum sepenuhnya tercapai, di mana Kepala Cabang AT menyalahgunakan wewenangnya, sehingga masih terdeteksinya fraud dan celah kejahatan dalam kasus ini. Adanya fraud yang terjadi di kasus pembobolan nasabah Maybank menunjukkan bahwa pengawasan perbankan masih lemah, sehingga perlu adanya internal audit yang perlu dilakukan dalam kasus Maybank. Selain itu, terdapat praktik shadow banking di dalam Maybank yang lagi-lagi dibobol oleh oknum. Shadow banking adalah kegiatan perantara keuangan tetapi tidak tunduk pada pengawasan peraturan sistem perbankan. Dalam hal ini, harusnya uang yang masuk itu dikelola oleh bank, apakah itu sebagai loan atau pinjaman debitur lainnya, namun tidak digunakan dalam keperluan. Yang kedua yaitu dalam hal otorisasi transaksi dan aktivitas yang tepat. Aktivitas atau transaksi tertentu bisa jadi merupakan konsekuensi bahwa manajemen memberikan otorisasi khusus atau sebaliknya. Manajemen memberikan otorisasi pegawai untuk menangani transaksi rutin tanpa persetujuan khusus atau yang bisa disebut sebagai otorisasi umum. Dalam kasus ini, terjadi penyalahgunaan otorisasi yang dilakukan oleh Kepala Cabang PT Maybank di Cipulir dengan memalsukan buku tabungan Winda selaku nasabah bank, sehingga terjadi kejanggalan dalam kasus ini. Di antaranya, Winda tak meminta buku tabungan dan ATM dari bank. Selama ini, buku tabungan Winda disimpan oleh pimpinan cabang berinisial A yang saat ini menjadi tersangka. Namun berdasarkan bukti, Winda telah menerima buku tabungan dan ATM yang dibuktikan dengan adanya tanggal penerimaan buku tabungan dan rekening ATM. Winda menandatangani bahwa buku tabungan dan ATM sudah diterima, tapi yang megang selama ini pimpinan cabang dan nasabah tidak pernah komplain atau melakukan pengaduan atas hal itu. Keanehan lainnya terlihat dari bunga bank yang ditransfer. Saat itu pihak Maybank menjanjikan bunga sekitar 7%. Namun anehnya, pembayaran bunga dilakukan dari rekening pribadi tersangka berinisial A dan pembayaran bunga tidak sesuai dengan yang dijanjikan. Seharusnya pembayaran bunga untuk disimpan dalam kurun waktu 2014 sampai 2016 adalah senilai 1,2 miliar, namun yang dibayarkan tersangka hanya senilai 567 juta. Kemudian, aspek yang ketiga yaitu pada pemisahan tugas akuntansi. Dalam hal ini, pemisahan tugas yang dilakukan oleh PT Maybank Indonesia belum terpenuhi. Buktinya, masih ada kasus penipuan yang dilakukan oleh kepala cabang
dengan membuka simpanan berupa rekening berjangka. Namun, pelaku tak benar-benar membuat rekening berjangka sesuai yang dijanjikannya di Maybank. Tersangka melakukan pemalsuan data-data untuk membuat korban percaya bahwa dirinya sudah dibuatkan rekening berjangka di bank tersebut. Selanjutnya, yang keempat, pada pengamanan aset, catatan, dan data. Dalam kasus PT Maybank Indonesia, masih belum terlaksananya pengamanan aset, catatan, dan data. Hal ini terbukti dengan aset korban yang terkuras karena pemalsuan data dan catatan oleh oknum pegawai bank sendiri. Selain itu, terdapat hal lain yang membuat kasus ini terjadi, yaitu kurangnya pengecekan kinerja yang independen yang meliputi tinjauan tingkat atas, tinjauan analitis, dan tinjauan independen. Dari kasus Maybank ini, dapat dilihat bahwa banyak pihak yang terlibat mulai dari korban, kepala cabang, dan bank itu sendiri. Kesalahan tidak hanya berada pada satu pihak, melainkan pada semua pihak. Di antaranya yaitu kepala cabang itu sendiri, yang merupakan bagian internal dari bank dengan melakukan tindak ilegal karena mengetahui kelemahan sistem dan melanggar SOP. Dan pihak yang kedua yaitu berasal dari korban itu sendiri yang bernama Winda dengan ketidaktelitiannya atau kurang proaktif dalam pengecekan keamanan asetnya. Dan yang kemudian pihak bank itu sendiri yaitu dengan sistem pengendalian internalnya yang masih lemah dan gagal melindungi nasabahnya. Kesimpulan dan saran. Kesimpulan, aktivitas pengendalian harus dilakukan untuk memberikan jaminan bahwa tujuan pengendalian telah tercapai, begitupun dengan respon risiko. Karena sistem pengendalian internal harus diawasi secara berkelanjutan, dievaluasi, dan dimodifikasi sesuai dengan kebutuhan. Mengingat, para pegawai merupakan risiko keamanan yang lebih besar dibandingkan orang luar. Hal ini karena mereka mampu menyembunyikan tindakan ilegal mereka dengan lebih baik, karena mereka pula yang mengetahui kelemahan sistem dengan lebih baik. Dengan terjadinya kasus Maybank, ini menjadi bukti akan kegagalan bank dalam mendeteksi terjadinya tindakan ilegal atau fraud oleh oknum pegawainya sendiri. Ini juga dapat menjadi indikasi bahwa masih lemahnya implementasi pengawasan dan pengendalian internal bank, baik dari sistem maupun sumber daya manusianya. Padahal, pada dasarnya bisnis perbankan adalah bisnis kepercayaan, di mana reputasi bank dipertaruhkan dengan feedback yang diberikan yaitu kepercayaan masyarakat itu sendiri. Saran untuk pihak bank dan otoritas pengawasan yang pertama adalah perbaikan sistem pengendalian dan pengawasan internal oleh bank. Hal ini perlu dilakukan agar kasus yang sama tidak terulang kembali, di mana ini merugikan beberapa pihak, terutama pihak bank sendiri yang reputasinya tercoreng dan merugikan nasabah. Kemudian yang kedua adalah integrasi sistem tata kelola, manajemen risiko, dan kepatuhan. Hal ini harus dilakukan oleh bank untuk mempermudah dalam pengawasannya. Yang ketiga adanya pengendalian preventif atau pengendalian pencegahan. Hal ini digunakan untuk mencegah risiko-risiko kerugian yang mungkin terjadi yang dialami oleh bank ataupun nasabahnya. Misalkan dalam sektor perbankan, OJK mewajibkan setiap bank memiliki strategi anti-fraud untuk melindungi dirinya sendiri dan melindungi nasabahnya. Kemudian yang keempat, OJK harus menjadi mediator, di mana OJK seharusnya dapat memediasi antara korban dan pihak Maybank sendiri agar tidak memperkeruh suasana. Yang kelima adalah respon dan pernyataan pihak bank diperhatikan secara moral dan institusional. Hal ini berkaitan dengan pernyataan-pernyataan yang diberikan oleh pihak bank, baik melalui juru bicaranya dan melalui kuasa hukumnya. Secara moral, seharusnya pihak bank juga memperhatikan dari sisi nasabah yang merasa sebagai korban. Dia harus mempertimbangkan itu dengan mendengarkan bukan hanya dari satu pihak, dari kepala cabang saya, tetapi harus mendengarkan nasabahnya juga. Kemudian secara institusional, dia bertindak sebagai lembaga, yaitu sektor perbankan, di mana tugas bank itu adalah menghimpun dana dan melindungi nasabahnya. Dalam hal ini, pihak Maybank tidak menerapkan itu, di mana respon awal dari pernyataan yang dikeluarkan oleh kuasa hukumnya dan juga juru bicaranya lebih kepada
menyudutkan korban tanpa mempertimbangkan aspek-aspek tersebut. Kemudian syarat untuk pengguna produk keuangan. Yang pertama, pahami produk keuangan yang dipilih, baik dari proses, sistem, keunggulan, kelemahan, dan resiko. Hal ini mungkin membantu untuk menghindari kerugian-kerugian yang mungkin terjadi pada saat penggunaan produk keuangan tersebut. Yang kedua, mengecek kelengkapan dokumen. Kita harus tahu dokumen apa yang kita perlukan, apa yang harus kita jaga, apa yang harus kita pegang dan kita terima. Kemudian yang ketiga adalah menjaga kerahasiaan dan keamanan data pribadi, di mana kita sebagai pengguna produk keuangan harus menjaga seperti PIN ATM atau kode OTP dan PIN M-Banking dan lain-lain. Kemudian yang keempat adalah melengkapi digitalisasi produk keuangan. Misalnya seperti tabungan bank, kita dapat mendaftarkan juga M-Banking, SMS Banking. Hal ini adalah untuk mempermudah kita dalam melakukan pengecekan secara berkala terkait dengan aset kita, yaitu saldo kita, serta transaksi-transaksi secara real time. Kemudian yang kelima adalah ketahui pihak yang terlibat serta hak dan kewajibannya. Hal ini perlu dilakukan jika sewaktu-waktu ada masalah, kita tahu siapa aja yang terlibat dalam produk keuangan kita. Kemudian yang terakhir, jangan menempatkan seluruh aset hanya dalam satu produk keuangan. Hal ini perlu dilakukan untuk menghindari risiko kerugian besar. Jika sewaktu-waktu ada masalah terkait produk keuangan kita, jika kita memiliki aset yang besar, kita dapat memecahnya ke dalam beberapa produk keuangan. Misalkan dalam kasus bank, kita dapat memecahkan dana kita dalam beberapa bank-bank terpercaya. Jadi meminimalisir risiko yang mungkin terjadi di masa depan. Sekian presentasi dari kami. Terima kasih atas perhatiannya. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.